Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia dimanapun berada. Sore ini saya mewakili juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Yang pertama tentang data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 15 orang, bertambah 4. Terus pindah kasus kosong, tidak ada perubahan, tidak ada pindah. Terus kasus suspek yang isolasi. Di rumah sakit rujukan ada 5, di isolasi mandiri ada 10. Nah, terus untuk kumulatif kasus suspek di SAT ada 282 orang, tetap tidak ada perubahan. Dengan rincian 1 suspek hasil PCR negatif yang sudah dinyatakan sembuh 270 orang. Yang kedua, kasus suspek diskat yang meninggal dunia dengan hasil PCR negatif 12 orang. Untuk data kasus probable tidak ada perubahan, menuju kumulatif kasus meninggal dunia ada 1 orang. Untuk data yang kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 447 orang, bertambah 5. Pindah kasus kosong, tidak ada. Kontak erat yang disat itu kumulatifnya 1939 orang, tetap tidak ada perubahan. Terus tentang data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi ada 357 orang, bertambah 5. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 300, alhamdulillah ini bertambah 25. Kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan ada 5, di rumah sakit darurat atau penyangga 3 orang. Terus yang isolasi mandiri ada 4 orang. Isolasi yang di gedung itu ada 4, yaitu di rumah isolasi. Terus yang kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia ada 21 orang, tetap tidak ada perubahan. Kami jelaskan yang konfirmasi ada tambahan 5 ini adalah kontak erat dari kasus konfirmasi dari Kelurahan Blitar ini. Ya, itu total 5 orang. Nah, terus yang dinyatakan sembuh ada 25 orang ini semuanya dalam kondisi sehat ya. Dari seluruh kelurahan yang ada, mayoritas ada ini 25 orang sudah dinyatakan sembuh. Nah, itu yang untuk yang konfirmasi. Terus untuk yang informasi berikutnya tentang kasus suspek ya, kasus suspek tadi dinyatakan data kasus suspek itu pertambahannya ada 4 orang, yaitu ini ada perempuan usia 51 tahun dari Kelurahan Turi ya. Terus suspek yang kedua laki-laki usia 1 tahun dari Kelurahan Karangsari. Suspek yang ketiga perempuan usia 49 tahun dari Kelurahan Perampok. Iya, itu ada 4 ya. Terus lagi ya, itu sudah 4 orang sudah nyatakan sudah. Perempuannya kelihatan iya. Itu untuk yang kontak erat. Ini kontak erat ini tadi ada 85 orang, itu banyak sekali ya. Itu dari berbagai kasus ya, yang ada baik ada di instansi, ada dari keluarga, ada yang untuk perjalanan, syarat perjalanan sehingga reaktif, baru dilanjutkan dengan spesimen, pemeriksaan spesimen. Itu Bang Dido yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Jadi ini sekilas yang bisa, kalau rinciannya panjang sekali, banyak ini, ada 25. Tapi minimal ada penambahan ada 5, suspek ada 4, terus yang sembuh 25 orang. Ya.
Ya, Nah, Pak Didi, kayaknya ya, nggak ada yang bisa saya tanyakan ini karena ah, ah. eh, Mau mungkin bingung mau tanya apa? iya. Biasanya kita ngobrol-ngobrol Setiap, tanya. setiap hari ya, apa yang kita topik saja ya. Ya, Iya. oleh Semoga urusan, kita berdoa ah, sajalah Pak Didi. Semoga kita ah, semuanya diberikan kesehatan dan ya, ya, bisa amin. bisa apa yang namanya COVID-19 cepat berlalu gitu loh Pak Didi. Ya, ya. Kita inginnya sebenarnya gini, Iya, ada penambahan-penambahan semakin kan bukan hanya di kota, seluruhnya ya, iya, berkembang begitu pesat ya. Ini eh apa ya? Kayaknya penegak kita sudah upaya berbagai macam cara, saya pikir ya, nggih. ya. Tapi ya kenyataan sulit untuk dikendalikan. Betul, betul. Ya, positifnya hanya beraktivitas. Ya ini kadang-kadang ya seandainya apa yang kontak erat, yang sudah di swab, misalnya menunggu kabar semuanya begitu, ini semakin apa ya banyak berkembang ya. Iya, Nah, ini kluster keluarga begitu banyak lagi ya. Terutama kluster keluarga kita petakan ya wajar kluster keluarga ya karena sudah kontak erat terus ya rutinitas seperti itu. nggih. Sehingga ini potensi sekali risiko tinggi untuk penularan lebih cepat ya. Iya. Nah, terus ya itu Karena dan gitu Mbak Didi, yang ya. mungkin perjalanan ya Pak Didi yang bisa Ya, perjalanan iya, tentunya sama ya. menyebabkan nih. Dari sini ke sana kita mungkin mau kemana, ya toh? Nggih. Dari daerah mana mau ke sini ya. Namanya faktor risiko perjalanan dengan adanya seperti itu sudah tidak ada pembatasan daerah, misalnya oh di sana aman, daerah sana aman, nah di sini tidak ada. Nggih. Dengan kondisi seperti ini sudah sulit ya untuk Iya. mendeteksi semuanya Kita begitu. Ya, kita sendiri sampai speechless dengan penambahan-penambahan terus seperti ini ya Pak ya Didi. betul. Penambahan ini juga sangat luar biasa dalam seri kita pantau mulai tanggal 23 November ya. Iya. 23 November ini kita pantau pergerakannya luar biasa ya dari daerah mana-mana ya. Ya Iya. pas momennya kok pas mendekati pemilu jadi yo begitu ledak luar biasa sekali. Betul. Karena kadang Mudah-mudahan nih iya. COVID-nya tidak menang ini COVID-nya. Iya, Pak Didi. Ya gitu. Ikut pemilu. Takutnya nanti dia menang sama itu dan Aduh. menang itu repot tidaknya ini Iya. susah. Nggih, 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 Pak Didi. Ya Ya, Allah, karena ya, ini membutuhkan kesadaran diri bahwa ya, kita hanya ya, harus ikut ya, memerangi penyebaran COVID-19. Kesadaran ya, diri inilah yang susah ini Pak Didi ya, betul. sepertinya. Ya, 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 betul. Ya, begitu. nggih. Ya, dari kita sendiri kita dan keluarga mungkin kita bisa bisa memberikan contoh lah kepada anggota keluarga mungkin Pak Didi ya. Ya, Kepada betul. semoga ini untuk perkantoran Pak Didi. Ya, Ini bagaimana menurut Pak Didi ya, ini? ya, saya pikir ini sebenarnya sama dimanapun ya. Secara kebetulan saja terdeteksi ada di sana. Ya, Nggih. terdeteksi hingga kita kembangkan ada muncul lagi di sana, muncul lagi di sana ya. Nah, ini kan ini komunitas dari berbagai daerah, dari daerah mana, maksudnya yang pekerja ya maksudnya, Iya. iya dah. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya risikonya sama sih sebenarnya, baik di perkantoran, di pasar atau di mana itu sama. Kebetulan pas muncul atau daerah situ, gitu. Ya kalau memang mau kepingin melihat seluruhnya, ya ini sudah apa ya pasti tidak hanya di kantor saja ini. Ya Iya. semua itu ya kita kalau swab massal kan biaya besar, terus nanti pengelolaannya juga susah, hanya menemukan saja ngelolanya nggak bisa ya sama saja Iya. ya itu jadi ya Betul. jadi istilahnya hanya buat nanti tunggu perkembangan gerak bergerak itu ini Hmm. karena semuanya rumah sakit seluruhnya rumah isolasi
yang ada semuanya penuh semuanya. Ini yang agak membingungkan Iya. bagaimana mengelolanya gitu ya. Oke. Pelan-pelan. Oke. Oke. Ya, Pak, Halo? ini Ya. Gimana? saran mungkin dari Ya. Pak Didik ini Mm. untuk kita kan zona merah tuh. Untuk Hmm. saran kepada masyarakat ini apa yang mungkin bisa diberikan nih Pak Didik? Kalau zona merah sebenarnya kan ada pergerakan peningkatan kasus, Betul. tapi risikonya sama. Risiko di dalam arti ini sama saja. Risiko dalam apa ya? Ini hanya melihat dari sekali data saja. Jadi bukan berarti yang tidak merah itu aman, tidak sama. Hanya peningkatannya aja lonjakan. Karena ada beberapa indikator ini yang mempengaruhi. Ya, kebetulan ada peningkatan yang signifikan dalam 2 minggu berturut-turut ini. Saya amati bahkan minggu yang 23 itu sampai dengan minggu yang awal November ya, awal Desember, Yeah. itu lonjakannya 2 kali lipat dari minggu yang pertama. Betul. Nah ini yang terus berkembang, Yeah. dia berkembang. Yeah. Cuman ya itu tadi kendala dalam pengelolaannya, ya. Betul. Sulit memang, yang begitu banyak dengan daya kemampuan dari rumah pengelolaan ya rumah isolasi gitu tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada. Ini luar biasa sekali. Ya. Pak Didik, kalau rumah sakit sudah penuh dalam ini, kalau ada pasien COVID yang baru, gimana tuh Pak Didik? Nah, ini kan kalau kita lihat dari ada skala prioritas ya, triasenya, kasaran seperti itu, ada gridnya. Jadi dengan kondisi seperti itu, berarti menerapkan dengan triase ya, istilahnya triase ya. Ada zona merah, ada mengenalnya zona merah, zona kuning sama zona hijau. Nah ini dengan begitu banyaknya ya, yang mana yang betul-betul membutuhkan ya ada risiko rumah sakit yang gejala ringan sedang. Nah ini mungkin dengan yang ada yang berat, nah ini lebih diutamakan kepada yang risiko gejala berat itu. Jadi selektivitasnya ada di situ, Pak. Ini yang ya itu mudah-mudahan dengan yang tidak tertampung ya, karena kapasitas rumah sakit yang ada di kota ini kan tidak hanya untuk kota saja, dari seluruh dari mana-mana jelas bisa kan nggak bisa punya wilayah, jadi istilahnya ya. Dari situ ya ini yang terpenting, dengan semakin meningkatnya kasus yang begitu besar, harapannya kita semua juga harus menyadari, bukan ya hanya sekedar merah gitu saja, bukan. Bagaimana berupaya untuk tidak menjadi petambak lah ini. Itu yang betul. Ya, perlu kesadaran diri yang tinggi ya Pak. Ya, memang sadar. Mudah-mudahan nggak pingsan terus, sadar terus lancar gitu ya. Itu. Ya, terima kasih Pak Didi atas informasinya. Waduh, ini kita juga harus berdoa dan berusaha ini semua. Ya, kan upaya juga. Ya. Berusaha kembali. Ayolah Sobat Mandika, teman-teman masyarakat Kota Blitar, ini perlu kesadaran itu penting, protesnya ini. Betul. Ya. Merapatkan barisan. Hanya itu saja. Tidak bisa ditawar lain. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Didik. Ya, semoga Pak Didik diberikan kesehatan terus. Amin. Kita semuanya diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.